Selama ini Pemprov Jabar saya baca itu aliran ke dana ke Tasik gede banget, 700 miliar. Panggede na saya Jawa Barat, panggede na jeung Garut. Tapi paling aneh, aliran dana di provinsi ratusan miliar, jalan di Tasik baru tut. Untuk itu harus dicontohkan, karena sekarang nggak bisa perintah, belum tentu perintah camat diturut, belum tentu perintah kepala desa diturut, belum tentu perintah kepala sekmat diturut, harus turun, dipelopori. Urang Sunda mamimpina nyangagogog nyamantog. Urang Sunda mamimpina teh kudu hade congcot, hade bacot. Pamimpina kudu hade gogog, hade tagog. Nah iya gogogna geus alus, tagogna geus alus, congcotna bisa nginjem lah bagi-bagikeun. Nah ini yang harus dilakukan di Kabupaten Tasik, karena saya mentargetkan dalam waktu 3 tahun Jawa Barat seluruh infrastruktur jalannya harus sudah berbeton dan berhotmix sampai seluruh desa. Seluruh sekolah-sekolahnya sudah bertoilet di setiap kelasnya. Pasar-pasarnya harus sudah rapi. Masyarakatnya mengikuti program keluarga berencana. Kemudian apalagi? Tasik punya apalagi sebagai basic santri? Tasik itu punya basic kebudayaan. Saya ini tahu orang Tasik, tahu. Boga kabogoge pernah. Ngaran lagi atuh playboy. Dan satu hal yang saya miliki hari ini, saya selalu menepati janji terhadap rakyatnya untuk pembangunan. Tetapi ada janji yang tidak mungkin saya penuhi, adalah janji untuk menikahi. Cicing si emak lah. Anu umur 40 tahun kaluhur mau lagu meuli sareupeun ka aing mal kapake. Cicing 40 tahun, rana-rana 40 tahun kaluhur mah. Rugi gubernur menangkeun randa kolot. Jadi kabokeun heureuy. Nah, jadi apa? Tasik punya kampung Tasik masyarakatnya rajin sekali bikin hihid, bikin cetok, bikin boboko, bikin asepan, bikin anyaman, bikin bilik. Nah, Gubernur Jawa Barat ini sejak saya jadi Bupati Purwakarta paling banyak membawa ornamen Tasik menjadi aksesoris pembangunan. Di kampung saya, di tempat saya ngantor, pasti aya awi. Siapa yang masang bambu di rumah saya itu orang Tasik. Siapa yang membangun rumah saya dari bambu? Orang Tasik. Siapa yang bikin ayakan, bikin boboko, nyen sapu, nyen tarumpa, nyen payung? Orang Tasik. Maksud saya apa? Jangan ragu Kabupaten Tasik menjadikan seluruh produktivitas rakyat itu menjadi ikon-ikon pembangunan daerah. Jadi di gerbang Kabupaten Tasik engke mah pasangan boboko raksasa. Serius, Pak. Pasangan hihid raksasa, karena itu cirinya. Pemerintahnya harus bangga terhadap apa yang menjadi produk rakyatnya. Karena apa? Ketika itu diangkat menjadi ikon daerah, kampungnya tertata, lemur diurus, kotanya ditata. Saya memberikan contoh kecil saja. Di kampung saya di Lemur Pakuan hari ini, penghasilan tukang sate yang jualan di kampung saya sehari 100 juta. Sabtu Minggu 200 juta dia dapat. Belum yang lainnya. Hanya apa? Saya hanya bikin saung ditata, bikin jalan saya tata, kemudian pasang aksesoris dari bambu di mana-mana, diposting di media sosial, jadi gerakan publik, animo yang kuat. Apalagi Tasik, apalagi kalau ke depan tol sampai ke Pangandaran, apalagi kalau ke depan bandaranya bisa hidup lagi.
Tasik pasti terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kabupaten Tasik adalah kabupaten multiproduksi. KBG aya di Tasik. Santri di Tasik, kiai di Tasik, tukang hihi di Tasik, kampung adat di Tasik. Tapi ka tukang nambang ilegal ge di Tasik. Nah, apa pesan saya? Tasik itu pusat peradabannya di Galunggung. Galunggung itu kalimatnya galuh nu agung. Artinya itu rasa cinta hatinya orang Tasik. Untuk itu mohon nanti bersama-sama berbagai kerusakan yang ditimbulkan karena penambangan di Galunggung harus segera dihentikan. Karena merusak ekosistem pertanian, merusak ekosistem produksi perikanan, merusak tata nilai Tasik. Ciri khas orang Tasik apa? Balong, imah, sawah. Balong, imah, sawah. Kalau sumber airnya hancur, gunungnya hancur, maka ekosistem peternakannya akan hilang, ekosistem pertaniannya akan hilang. Ini saya nitip para ketua, Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua, dan yang terakhir, saya pesan di Tasik belanjanya diarahkan ke belanja langsung kebutuhan publik. Jangan terlalu banyak belanja hibah. Selama ini Pemprov Jabar saya baca itu aliran ke dana ke Tasik gede banget. 700 miliar. Panggedena saya Jawa Barat, panggedena jeung Garut. Tapi paling aneh aliran dana di provinsi ratusan miliar, jalan di Tasik baru tut. Berarti yang diusulkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Mari kita kelola keuangan daerah, memprioritaskan apa yang dibutuhkan. Terakhir, sudah jadi bupati, sudah jadi wakil bupati. Bupatinya rakyat, bukan bupatinya partai. Wakil bupatinya rakyat, bukan wakil bupatinya partai. Jangan membawa simbol-simbol partai ke pemerintahan. Konsisten. Tiba-tiba partena hejo, kantor bupatina dicet hejo. Bupatina berem, gedung SD berem kabeh. Saya tidak mau. Warna pemerintah itu putih, Pak. Di mana-mana, mau di Amerika gedung putih, semua putih. Sudah dibodaskan deui ayeuna mah. Netral, lurus, sesuai dengan cita-cita. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya tanya ke Pak Sekda, sebagai gubernur hari ini semuanya terbuka. Pemilihan komisaris BJB saya ambil profesional. Direktur BJB hari ini profesional. Hari ini Jamkrida, asuransi pemerintah provinsi, saya umumkan secara terbuka. Pemenangnya yang ranking tertinggi ada 5, semua diumumkan sampai angkanya diumumkan. Untuk apa? Karena kita butuh pemerintahan yang berintegritas agar rakyat percaya. Dan pesan ini juga sering disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Tidak ada warna partai, tidak ada bendera partai, tidak ada arah partai. Yang ada adalah arah negara, arah pembangunan, arah kemakmuran rakyat. Itu tujuan kita utama. Jadi itu saja saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa mendukung Pak Bupati dan Pak Wakil Bupatinya ini. Kepada tim sukses saya minta jangan minta apapun. Jangan sampai kantor pemerintah penuh ku tim sukses. Bukan. Tim sukses hanya sampai hari ini. Setelah itu strukturnya adalah struktur pemerintahan, struktur jabatan. Yang bekerja adalah aparat negara, bukan tim sukses. Partai politik nanti menyampaikannya melalui anggota DPRD. Ini cara berdemokrasi yang sehat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat bekerja. Semoga bapak semuanya menjadi pemimpin tauladan di Kabupaten Tasik. Sehingga Tasik menjadi kabupaten yang resik. Resik jalana, resik kampungna, resik kantor pemerintahanana, resik pamimpina.
Hatur nuhun. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mudah-mudahan hari ini bisa langsung serah terima jabatan, nanti sore bisa pidato pertama langsung nanti malam, besok sudah bekerja, dan hari ini Pak Bupati bisa mengikuti pengarahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Langsung jadi bupati dan bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.